Hawa dingin yang menusuk serta bisingnya penumpang mulai menyadarkannya. Mata itu terbuka secara perlahan. Rasa sakit itu masih ada seolah-olah menyelimutinya. Ia adalah Sahara Adinata. Sial, itu lagi, gumamnya. Ribuan tetes air menyerbu bumi, memaksa sang awan untuk menangis, serta butiran-butiran bening menari di atas tanah. Petir pun tak sungkan untuk mengapung bersamaan dengan angin yang berlari menerjang alam. Mungkin karena mereka bersahabat, jadi mereka selalu datang bersama. Tak disangka bus pun berhenti di halte pertama. Perlahan ia mulai beranjak pergi. Di tengah perjalanan di sudut kota, suasana dingin yang begitu mencekam, air yang menggenang seolah-olah akan menenggelamkannya. Suara klakson yang nyaring itu sudah biasa baginya. Saat berjalan, Sahara samar-samar mendengar. Pergilah ke neraka. Sahara yang mendengar suara tersebut bersembunyi di balik tong yang penuh bau busuk. Di sana ia mengintip dengan kejadian yang sungguh tak ingin ia lihat. Sepasang matanya menangkap seorang pria aneh yang sedang membunuh wanita tua dengan membabi buta tanpa ampun. Keringat dingin pun mulai bercucuran. Sahara berniat meninggalkan tempat itu. Bayang-bayang pembunuhan itu menghantui Sahara. Rasa gelisah dan takut akan kejadian itu membuatnya ingat akan kedua orang tuanya. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi kantor polisi. Nafasnya pun terengah-engah ketika sampai di sana. Pak, tadi saya melihat mayat, Pak. Kamu salah lihat mungkin. Tegas inspektur dengan teknik bumi. Tidak, Pak, serius, saya tidak berbohong, ucap Sahara dengan tergesa. Obrolan mereka terhenti ketika pria dengan suara bariton itu datang. Ya, pria bertubuh tinggi itu ialah Gandewa, inspektur di kota tersebut. Jadi Nona ini tadi melihat ada mayat? Ucap inspektur. Sungguh? Tanya Gandewa. Iya, saya berani bersumpah, ucap Sahara sambil mengangguk. Baiklah Nona, kalau kita langsung cek ke lokasinya bagaimana? Ucap Gandewa sambil tersenyum kecil. Sahara pun mengangguk kecil. Ketika sampai di lokasi tersebut, ia terkejut lantaran mendapati noda darah dan mayat wanita tua itu sudah menghilang. Sungguh mengejutkan. Saya yakin kok, Pak, tadi ada pembunuhan. Tidak ada bukti apa-apa di sini Nona. Saat hendak diakhiri pencarian itu, Sahara tidak sengaja melihat tato di tangan inspektur yang menurutnya tato itu tidak asing. Kok saya pernah lihat ya? Allah, yang bikin tato kayak gini kan banyak. Nah, jadi tidak ada kan Nona? Kamu pasti terlalu banyak menonton film horor. Atau mungkin kamu sedang mabuk. Pernyataan tersebut sedikit membuat Sahara merasa tidak nyaman. Tapi Pak, Shh, sudah saya anggap laporan hari ini tidak ada. inspektur tersebut meninggalkan Sahara begitu saja. Namun hal ganjil itu datang. Inspektur Gandewa itu tersenyum kecil seolah-olah seekor tikus jatuh dalam perangkatnya. Di sebuah kamar dengan dekorasi minimalis itu, Sahara merenung. Astaga, apa yang aku pikirkan? Mana mungkin si Inspektur Gandewa itu ada sangkut pautnya dalam pembunuhan ini. Ini membuat pusing, gerutunya sambil bersiap untuk tidur. Siapa juga yang bertemu malam-malam? Dicak Sahara. Ia berjalan dengan sebal karena ini mengganggu waktu istirahatnya. Siapa? Gandewa? Ngapain kamu sini? Hai Nona, aku di sini ingin menawarkan sesuatu. Apa ini? Bantu aku menyelesaikan ini semua. Ini semua? Sahara, sungguh kau terlihat bodoh saat seperti ini. Pihak kepolisian mendapatkan banyak kasus orang hilang dan banyak juga orang yang melapor sepertimu melihat pembunuhan. Kami pihak kepolisian belum menganggap serius kasus ini. Tetapi seminggu ini sudah ada 5 kali pelapor dan itu sungguh mencurigakan. Ucap Gandewa panjang lebar. Sudah aku bilang aku tidak berbohong tentang pembunuhan. Maka dari itu Nona, saya meminta bantuanmu untuk menyelesaikan masalah ini. Sela Gandewa dengan mimik wajah. Baiklah inspektur, Sahara menjawab dengan serius. Senyum tipis terbit di bibir Gandewa. Keesokan paginya, Gandewa dan Sahara pun melanjutkan penelitiannya di TKP. Tak lama kemudian, mereka
memutuskan untuk berhenti mencari petunjuk di sana. Sarah berjalan sambil melamun. Ia memikirkan apa yang dikatakan Gandewa sebelum pergi. Ah, sial, kenapa harus aku yang terlibat? Ucap Sarah dengan frustasi. Sedangkan di sisi lain, seorang pria menatap dengan tajam, seraya tersenyum licik memandang gadis yang sedang berjalan di trotoar. Mari kita bermain-main, Nona. 2 minggu berlanjut, banyak bukti dan kesaksian yang ditemukan, tetapi pihak berwajib masih sulit untuk menemukan pelakunya. Apakah tidak ada kemajuan yang lebih? Belum ada, tapi akan kupastikan kau melihat pelakunya. Jawab Gandewa dengan acuh. Sarah merasa aneh dengan jawaban tadi, seperti ada hal yang mengganjal. Gandewa terlihat tidak sungguh-sungguh untuk menyelesaikan misi ini. Malam hari ini sama seperti malam-malam kemarin. Setiap malam sosok bayangan itu selalu berdiri di depan rumah Sahara sambil membawa golok tepatnya pukul 12 sampai pukul 4 pagi. Setiap kali Sahara melihat sosok itu, ia selalu teringat akan kematian orang tuanya. Dan itu membuat Sahara tersiksa serta rasa takut menyelimutinya. Sahara yakin sosok itu adalah pembunuhnya. Dia sedang mengincar Sahara karena dia sudah cukup tahu banyak mengenai pembunuhan itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus berani melawannya. Sahara membuka sedikit tirai yang menutupi jendela, lalu mengintip keluar jendela. Benar saja, sosok itu sedang berdiri di seberang jalan, mengenakan jaket hitam, tepat di sebelah lampu jalan. Ia pun langsung menyiapkan pistolnya, pemberian Gandewa, dan keluar rumah sembari berteriak dan menodong pistolnya. Siapa di sana? Ekspresi tegangnya berubah menjadi heran saat ia menemukan tidak ada siapapun di sana. Ia hanya melihat lampu jalan yang nyalanya tidak cukup menerangi jalan. Saat berniat kembali ke rumah, ada seorang yang menikamnya dari belakang dengan pisau. Sontak ia melepas tembakan secara refleks. Tembakan saja. Sahara pun mengenai bahu si pembunuh tersebut. Sayangnya, si pembunuh mengenakan masker sehingga meskipun dalam jarak sedekat itu, Sahara tidak bisa melihat wajahnya. Si pembunuh pun terlari terbirit-birit melihat Sahara. Tidak segan melepaskan tembakan. Sahara sempat mengejarnya, namun tidak terkejar dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke rumah. Malam itu, Sahara tidak bisa melanjutkan tidurnya. Pagi pun menjelang. Sahara ingin segera bertemu dengan Gandewa untuk menceritakan semuanya. Saat percakapan akan dimulai, tiba-tiba Gandewa menggerang kesakitan. Lengan bajunya pun tiba-tiba merah terkena darah yang mengacu dari pundaknya. Sahara kaget dan merebahkan tubuh Gandewa di kursi. Ketika Sahara melihat luka tersebut, ia begitu kaget terpencil. Itu adalah sebuah luka karena tembakan. Luka tersebut berada pada bagian pembunuh itu tertembak olehnya. Melihat reaksi itu, Gandewa pun bertanya. Ada apa? Kenapa kau nampak ketakutan, Nona? Kau? Tidak usah takut padaku, Nona. Ujar Gandewa sambil membangunkan badannya dan mulai mendekat pada Sahara. Jangan mendekat. Ayolah, Nona, kita bersenang-senang. Lihatlah teman kecilku, sungguh ingin bermain. Pawar Gandewa seraya mengeluarkan pisau. Sahara mendorong tubuh Gandewa dengan sekuat tenaga. Ia berlari sekencang-kencangnya. Larilah sekencang mungkin, Nona. Sahara menangis ketakutan dengan sisa tenaga. Ia memanggil pihak kepolisian untuk datang ke rumahnya. Sedangkan di luar sana, Gandewa membabi buta. Ia marah kepada Sahara. Pergi ke rumah, kenapa tidak pergi yang jauh? Nona, cepat keluar. Larilah sejauh mungkin. Ujar Gandewa dengan amarah yang menggebu. Aku takut. Suara sirine polisi mendatangi rumah Sahara. Ia mendengar suara bising di depan rumahnya, suara tembakan pistol, suara rintihan, teriakan minta tolong, teriakan ampunan, dan banyak lagi. Sahara tidak bisa tinggal diam. Dia harus keluar. Dia tidak mau mereka bernasib sama dengan kedua orang tuanya. Hentikan. Akhirnya kau keluar juga, Nona cantik. Ujar Gandewa sambil tersenyum mengerikan. Apa yang kau inginkan? Aku punya satu permintaan, Nona. Apa
itu? Lanjut ke Sahara di sela-sela tangisnya. Gandewa mendekat pada Sahara. Ia memeluk Sahara. Pelukan yang begitu erat dan hangat. Pisau itu jatuh dari tangannya. Aku ingin kau pergi jauh dari sini. Pergi ke tempat di mana kau tak akan mengingatku lagi. Aku tak ingin kau tersakiti. Sahara termenung dengan lontaran kata itu. Apa maksudmu? Aku mencintaimu. Selamat tinggal, Nona. Untuk jeda nih kan. Sudah Sore yang redup ini, Sahara memanjatkan doa di depan makam yang sering ia jumpai kurang lebih 1 tahun ini. Hai, apa kabar? Sore ini bumi terlihat sendu. Aku sungguh merindukanmu. Ucapnya sembari tetes air mata itu berjatuhan, menangis untuk hal yang tidak dapat dikembalikan. Bahkan ia menyesali keputusannya. Mari Sahara, sepertinya hujan akan turun. Aku harus pergi. Istirahatlah yang tenang, Gandewa. Pada akhirnya, sepi dan gaduh, seperti dendam dan ikhlas. Kamu hanya memilih salah satu. Saat kamu dikuasai dendam, maka sakit, sedih, amarah, benci, dan kegelisahan yang akan mewarnai hari-harimu. Bahkan tiap detikmu dan membuatmu tersiksa. Ujungnya, tak selalu keinginan yang kamu dapatkan, bahkan dosa dan kegelapan yang siap menelan hati dan hidupmu. Saat kamu memilih ikhlas, kepastian yang kamu dapatkan memanglah tak mudah, berat, sakit, bahkan butuh waktu panjang. Tetapi berjalannya waktu, saat hatimu telah benar-benar mampu lupa, maka tak hanya ikhlas yang kamu temui di ujung waktu, tetapi juga kedamaian dengan segala hal di masa lalu, sekalipun itu hal yang tadinya tidak mungkin bagimu.